Sesudah kemarin kita membahas tentang fenomenologi dan sebelumnya awal strukturalisme, kita sekarang akan membahas tentang positivisme. Dengan positivisme dalam aliran filsafat yang menyatakan bahwa pengetahuan yang benar hanya berasal dari ilmu alam dan tidak berkaitan dengan metafisika. Nah, jadi ini lebih mendewa-dewakan ilmu alam ini. Ilmu pasti alam itu kalau 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, jadi tidak ada unsur metafisika. 1 ditambah 1 bisa jadi 1000. Itu kan ya ada kaitannya lah, dihubungkan dengan metafisika bisa saja. Ya, apalagi ilmu budaya, ilmu sosial tidak demikian. Positivisme itu dari muasal katanya, asal-usul katanya atau etimologi, ilmu asal-usul kata berasal dari kata positif. Nah, positif. Nah, kalau seseorang yang diperiksa positif mengandung berarti pendekar atau pejuang garis strip biru 2. Nah, itu positif penyakit. Nah, itu positif. Dia betul-betul sudah terinfeksi dari virus atau bakteri yang menjadi penyebabnya. Nah, jadi positif itu bisa bermakna negatif juga positif, ya. Tetapi dalam hal ini positif itu menunjukkan ada kepastian yang dalam bahasa filsafat bermakna sebagai suatu peristiwa yang benar-benar terjadi, yang dapat dialami sebagai suatu realitas. Pengertian positivisme secara terminologi berarti paham yang dalam pencapaian kebenarannya bersumber dan berpangkal pada kejadian yang benar-benar terjadi. Segala di luar itu sama sekali tidak dikaji dalam positivisme. Dan asas-asas positivisme logis, ya, positivisme logis yang berdasarkan logika, yang betul-betul ada berdasarkan pertimbangan teori logis, perbandingan dalam pikiran, dia dapat dibuktikan secara realitas, dia memang betul-betul ada. Itu dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu empirisme, yaitu asas-asasnya 1 empirisme, ya, positisme, 2 positisme, 3 logika, ya, logika, empirisme, positivisme, logika, dan kritik ilmu, yang keempat kritik ilmu, ya. Ini akan terus berkembang, itu nanti akan jadi bahasa sendiri. Empirisme kita dalami, mungkin positivisme juga akan kita dalami lagi, tentang logika kita dalami lagi, kritik ilmu juga. Apapun yang sudah terjadi tentang positivisme itu tetap ada pengaruhnya, karena di situ dengan pembuktian berasal dari ilmu alam, tidak hanya berdasar dari mistis, metafisika, dan yang paranormal, parapsikologi, dan lain-lain, itu semuanya itu masih berpengaruh, dan itu bagus untuk membangun masyarakat. Sesudah kemarin kita membahas tentang fenomenologi dan sebelumnya awal strukturalisme, kita sekarang akan membahas tentang positivisme. Mengapa ini dibahas tentang positivisme? Karena erat kaitannya dengan fenomenologi, di mana fenomenologi berarti penginderaan, ilmu tentang penginderaan dan pemberian makna secara struktur pada indera penginderaan atau objek yang kita tangkap sebagai indera.
Penilaian ini penting untuk penelitian dan ilmu pengetahuan, fenomenologi. Lantas mengapa kok dihubungkan dengan awal strukturalisme? Oleh karena hal itu dalam perkembangan filsafat ilmu, fenomenologi, tergoyahkan adanya bahwa ternyata yang kita indera, yang kita tangkap dengan mata, dengan penglihatan, dengan pengalaman sadar di dalam fenomenologi, dan yang kita beri pemanaan strukturnya tidak sepenuhnya dapat diterapkan dan dapat menjawab permasalahan dalam ilmu pengetahuan dan terutama dalam ilmu-ilmu sosial yang banyak sekali unsur-unsur dari luar yang berpengaruh kepadanya dan juga pada unsur subjektif manusia dari dalamnya. Sehingga ilmu yang dahulu terbuka, ilmu yang dahulu tertutup dan berkesinambungan oleh karena ada unsur fenomenologi, dan sekarang positivisme itu kemudian menjadi berubah filsafatnya dengan adanya awal strukturalisme, modernisme, dan seterusnya. Nah, apalagi strukturalisme sesudah awal strukturalisme, di mana dalam ilmu itu tidak lagi ada prinsip masa lalu akan mempengaruhi masa kini, tetapi masa kini memberikan pemaknaan sendiri terhadap masa lalu dan masa kini sendiri. Jadi ilmu bersifat terbuka dan tidak berkesinambungan, tetapi terjadi kontradiksi di dalam ilmu itu sendiri, bukan melanjutkan kontradiksi di dalam perkembangannya. Dan fenomenologi yang dibantahkan dengan aliran awal strukturalisme, modernisme, sangat erat kaitannya dengan positivisme dalam aliran filsafat yang menyatakan bahwa pengetahuan yang benar hanya berasal dari ilmu alam dan tidak berkaitan dengan metafisika. Nah, jadi ini lebih mendewa-dewakan ilmu alam ini. Ilmu pasti alam itu kalau 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, jadi tidak ada unsur metafisika. 1 ditambah 1 bisa jadi 1000. Itu kan ya ada kaitannya lah, dihubungkan dengan metafisika bisa saja. Ya, apalagi ilmu budaya, ilmu sosial tidak demikian. 1 ditambah 1 bisa berbagai macam, tergantung pendekatan dan pemaknaannya. Dalam ilmu sosiologi, ya, ilmu-ilmu sosial juga berusaha untuk menerapkan ilmu alam ini, prinsip-prinsip filsafat ilmu alam itu dengan kaku pada mulanya. Nah, ini dalam ilmu sosiologi, antropologi, bidang sosial lainnya, ini ilmu positivisme menjadi sangat erat dengan istilah naturalisme dan dirunut asalnya ke pemikiran Auguste Comte pada abad ke-19 yang berpendapat positivisme itu cara pandang dalam memahami dunia dengan berdasarkan sains. Jadi kalau tidak berdasarkan sains, ya I'm sorry, go to hell. Kebenarannya tidak bisa diterima. Teori sains di situ dapat disusun mulai dari tingkat sederhana dan general atau umum atau universal yang selanjutnya sampai kepada tahapan yang lebih kompleks dan terbatas. Nah, di ini yang universal generalisasi itulah nanti yang akan ditolak oleh ilmu strukturalisme, awal strukturalisme dan modernisme, ya, yang menekankan perubahan di dalam kesadaran.
susunan tingkatan yang di dalam positivisme itu dapat terus dikembangkan. Jadi susunan tingkatan dalam ilmu alam itu dapat dikembangkan sehingga masing-masing sains yang baru akan tergantung pada tahap sebelumnya. Nah, ini yang dilawan dengan filsafat awal strukturalisme dan strukturalisme modernisme. Penganut paham positivisme ini meyakini hanya ada sedikit perbedaan jika ada antara ilmu sosial dan ilmu alam. Nah, ini kasus pada suatu pertemuan dulu di Jakarta di Taman Ismail Marzuki, ada pendekatan bedah buku ya, bedah buku puisi. Nah, saya sebagai orang yang berlatar belakang ilmu alam di kedokteran hewan membahasnya kaku seperti ilmu di dalam ilmu alam. Nah, ini di situ seorang peserta menceletuk, nah ini kok memaksakan semua dirumuskan gitu. Iya, dalam ilmu alam itu semua ada perumusannya, ada dirumuskan jadi semua memiliki kesamaan dan mengikuti pola yang sudah dibangun di dalam hukum-hukum alam, rumus-rumus. Nah, di situ saya ternyata saya sekarang masuk wilayah yang lain dan bukan ilmu alam tetapi ilmu sosial, di mana ilmu alam sangat mendewakan paham positivisme yang meyakini hanya ada sedikit perbedaan antara ilmu sosial dan ilmu alam. Karena masyarakat dan kehidupan sosial menurut itu berjalan berdasar aturan-aturan. Nah, demikian juga alam. Nah, puisi kok pendekatannya dengan ilmu alam. Nah, itu pengalaman yang sangat berharga bagi saya, sehingga mendapatkan pencerahan demi pencerahan bahwa di dalam kehidupan ini tidak hanya berlaku ilmu alam, tetapi juga ada ilmu sosial, bahkan ilmu budaya, sehingga kita dalam menghadapi permasalahan tidak cukup hanya mengandalkan rumus-rumus matematika, fisika, hukum-hukum biologi yang merupakan bagian dari ilmu alam. Oke, kira-kira jelas ya dengan penjelasan yang sepintas itu. Positivisme itu dari muasal katanya, asal-usul katanya atau etimologi, ilmu asal-usul kata berasal dari kata positif. Nah, positif. Nah, kalau seseorang yang diperiksa positif mengandung berarti pendekar atau pejuang garis strip biru 2, nah, itu positif penyakit. Nah, itu positif, dia betul-betul sudah terinfeksi dari virus atau bakteri yang menjadi penyebabnya. Nah, jadi positif itu bisa bermakna negatif juga positif ya. Tetapi dalam hal ini positif itu menunjukkan ada kepastian yang dalam bahasa filsafat bermakna sebagai suatu peristiwa yang benar-benar terjadi, yang dapat dialami sebagai suatu realitas. Nah, benar ada penyakitnya, benar dia sudah terbuahkan di dalam kandungan istrinya. Nah, dan ini dialami sebagai realitas atau kenyataan. Ini berarti disebut sebagai positif, bertentangan dengan sesuatu yang hanya ada di dalam angan-angan atau impian. Bukan hanya bermimpi, tetapi memang ada. Itulah positif, bukan hanya impian atau angan-angan. Atau terdiri dari sesuatu yang hanya merupakan konstruksi atas kreasi kemampuan untuk berpikir dari akal manusia, bukan hanya khayalan
Kreasi mampu berpikir dan akal manusia. Ya gitu, positif semacam itu. Nah, di latar foto tadi ada beberapa hasil dari ilmu pengetahuan alam, ada pameran, mesin-mesin berat. Jadi semua sudah terwujud, bukan hanya gambaran atau impian yang imajinatif seperti yang dibuat oleh Leonardo da Vinci pada zaman Renaissance, tetapi sudah diwujudkan dalam alat-alat berat pertanian, dan itu mengundang semua orang seluruh dunia berduyun-duyun di Rennes, Perancis untuk melihat adanya perkembangan ilmu pengetahuan dalam peternakan. Peternakannya juga indah, besar tadi gambar-gambarnya. Nah, dan di sini untuk menuju ke situ ya tidak bisa, ilmu alam itu sendiri ya harus ada perjalanan jauh dari Indonesia menuju kota yang ada di Perancis sebelah barat. Jauh, naik pesawat, naik kereta, naik mobil, dan seterusnya. Jadi semuanya tidak bisa berdiri sendiri ternyata. Ada pengaruh dari luar. Nah, oke. Dari penggambaran tentang positivisme, yang ada semuanya itu tadi, yang realitas, bukan hanya impian, sesuatu yang bukan hanya di dalam angan, tapi merupakan konstruksi, ya, dan kreasi yang nyata, menunjukkan ada kenyataan yang itu benar-benar terjadi dan benar-benar ada. Dapat disimpulkan bahwa pengertian positivisme secara terminologi berarti paham yang dalam pencapaian kebenarannya bersumber dan berpangkal pada kejadian yang benar-benar terjadi. Segala di luar itu sama sekali tidak dikaji dalam positivisme. Jadi tentang hal ini maka kita selalu mendapatkan kontroversi antara sains dan mistik, ya, soal pengobatan yang tidak terbukti secara kedokteran, secara ilmiah, misalnya yang pengobatan alternatif yang belum terbuktikan secara ilmiah, tidak mendapatkan pengakuan, dan itu bahkan bisa dianggap sebagai klinik, karena secara kedokteran dia tidak dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga muncul beberapa pengobatan timur itu pada mulanya dianggap sebagai sesuatu yang mistik, yang tidak terbukti secara sains, sehingga orang lebih berduyun-duyun untuk mengikuti pengobatan-pengobatan dari barat. Nah, karena dari barat itu ada realitasnya, ada kenyataannya. Berbeda dengan pengobatan dari timur yang lebih menonjolkan supranaturalisme yang ada padanya. Misalnya dulu, akupunktur sendiri juga ditolak oleh karena menurut ilmu kedokteran pada saat itu, sekitar tahun 90-an, di mana sedang muncul secara marak di sana, itu dianggap ada roh-roh yang menunggangi jarum-jarum dalam saraf-saraf itu. Walaupun ternyata kemudian di rumah sakit hewan Style di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Surabaya ada yang praktik akupunktur, dan bahkan ahli akupunktur dari hewan di situ jadi ahli akupunktur manusia juga pada saat itu, dosen saya sendiri. Nah, pada saat-saat yang terakhir ini berkembangnya ilmu-ilmu tentang Feng Shui dan sebagainya dilibatkan di dalam penghitungan arsitektur, itu mendapatkan pertentangan juga dari orang yang merasa sainsnya harus diutamakan, menganggap hal itu berhubungan dengan mitos, dengan mistis. Namun perkembangan ilmu pengetahuan selanjutnya mengatakan bahwa Feng Shui itu lebih pada soal arsitektur, hubungannya dengan psikologi. Jadi
Nah, itulah perkembangan ilmu pengetahuan saling tarik-menarik dan saling ada dialektika, dialog yang terus-menerus itu yang dibutuhkan dalam filsafat. Ya, karena filsafat itu sendiri ya secara dasarnya ya harus terjadi dialektika terus-menerus tak berkesudahan. Nah, jadi pada saat ini kita memaknai ilmu pengetahuan yang zaman dulu dianggap sebagai tidak positif, tidak nyata ada, dan tidak sesuai dengan hukum alam, dan sekarang menjadi mulai dapat dialog, dan bahkan mungkin ada yang diterima. Buktinya ada ilmu akupunktur masuk kurikulum juga. Nah, yang lain-lain menyusul berduyun-duyun, banyak sekali dulu. Sekarang mulai bisa dibuktikan karena perkembangan ilmu ternyata sangat banyak sekali. Dan asas-asas positivisme logis, ya positivisme logis yang berdasarkan logika, yang betul-betul ada berdasarkan pertimbangan teori logis, perbandingan dalam pikiran, dia dapat dibuktikan secara realitas, dia memang betul-betul ada, itu dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu empirisme, yaitu asas-asasnya 1 empirisme, ya positisme, 2 positisme, 3 logika, ya logika, empirisme, positivisme, logika, dan kritik ilmu, yang keempat kritik ilmu, ya. Ini akan terus berkembang, itu nanti akan jadi bahasa sendiri. Empirisme kita dalami, mungkin positivisme juga akan kita dalami lagi, tentang logika kita dalami lagi, kritik ilmu juga kita dalami lagi. Ya, sekarang muncul pembahasan di sini, bukan berarti yang selanjutnya tidak dibahas lagi, karena pendalaman di dalam filsafat itu selalu terus-menerus, gitu. Makanya berbeda dengan ilmu kalau sudah ilmu pengetahuan, kalau sudah ditemukan ilmu yang baru, kecenderungan orang rata-rata yang lama sudah tidak dipakai lagi. Tetapi dalam filsafat tidak demikian. Juga dalam filsafat ilmu, pemikiran yang kelihatannya kuno zaman dulu tetap dapat dibantah atau dipikir ulang. Maka muncul neo baru, ya baru. Jadi Platonisme, ya neoplatonisme muncul. Ya. Aristotelian pendapatnya muncul baru lagi, yaitu neo-aristotelian. Nah, Marxisme muncul lagi yang baru, neo-marxisme. Nah, berbeda dengan ilmu pengetahuan umumnya, apalagi yang berdasarkan positivisme. Kalau sudah ilmu tentang kedokteran hewan sekarang muncul, yang lama sudah tidak dipakai lagi. Yang dipakai muncul yang baru, nanti ada muncul baru lagi, yang lama sudah dilupakan. Dan itu prinsip positivisme ya semacam itu. Yang lama berkelanjutan dengan yang baru dan seterusnya. Tetapi kalau yang tidak memakai paham ini, yaitu awal strukturalisme dan strukturalisme serta memakai paham modernitas, nah ini dalam filsafat ini dapat berpengaruh pada pemikiran dialektika filsafat yang sesungguhnya, bahwa bahkan ilmu-ilmu yang kelihatannya usah, yang sudah mati, tidak terpakai, filsafat yang tidak dipakai zaman dulu karena muncul ada pertentangannya, tetap dapat dipahami, dibantah, dipikirkan ulang, dan sebagainya. Maka pemahaman tentang hal itu terus-menerus terjadi. Dan ini sebagai endingnya, kita tahu sesungguhnya positivisme pada hakikatnya adalah juga ajaran sosial atau pandangan dunia, ya, bahwa menganggap masyarakat yang lebih baik itu dapat dibentuk. Jadi bagaimana juga positivisme punya pandangan seperti itu, karena ada strukturnya, ada kelanjutannya, ada polanya, ada prinsipnya, ada bentuknya, bahwa masyarakat yang lebih baik dapat dibentuk. Ilmu pengetahuan dalam pandangan Auguste Comte patut menjadi pemimpin dalam usaha ini. Para penganut positivisme logis menganut keyakinan ini tercermin dalam pemakaian kata positivisme dalam nama aliran filsafat ilmu pengetahuan. Nah, ini pembahasan yang merupakan ending di sini,
apapun yang sudah terjadi tentang positivisme itu tetap ada pengaruhnya, karena di situ dengan pembuktian berasal dari ilmu alam, tidak hanya berdasar dari mistis, metafisika, dan yang paranormal, parapsikologi, dan lain-lain, itu semuanya itu masih berpengaruh, dan itu bagus untuk membangun masyarakat lebih baik. Maka meskipun ada aliran-aliran baru dalam filsafat-filsafat baru, positivisme ini tetap mempunyai eksistensi tersendiri. Dan ini bagaimanapun juga membutuhkan namanya relasional antara satu ilmu dengan ilmu lain, pemikiran dengan pemikiran lain, dan ada diferensial satu dengan lain sehingga kita jelas posisinya. Nah, semuanya ini merupakan sebuah dialektika yang akan sangat penting bagaimana kita menempatkan posisi positivisme saat ini dalam ilmu pengetahuan kita, kedokteran hewan, fisika, teknik industri, dan lain sebagainya. Menghadapi ilmu dalam ilmu sosial yang sungguh berbeda, paham-pahamnya serta kaidah-kaidahnya, namun tetap terjadi korelasi, ada relasional yang terjadi di antaranya. Dan semuanya itu dapat kita deskripsikan, kita uraikan, dan kita interpretasi. Sehingga antara semua ilmu itu menjadi sangat bermanfaat dari segi utility atau kegunaan, manfaat. Meskipun kita tetap mencari dasar atau hakikat dari semua yang ada, itulah filsafat.